Yes, oke, sudah masuk lagi ke Roti Malda. Halo, selamat malam Mas Bagus. Selamat malam, Mas. Iya. Ini berarti sekarang tinggal di Pekanbaru. Tinggalnya di Jakarta, Mas. Itu Pekanbaru kebetulan 10 tahun yang lalu udah pindah. Oke, siap. Silahkan boleh dimulai ceritanya. Saya coba pertama kali ini aja. Awal mula saya ngontrak di daerah, tepatnya di deket sama lapas ya, Mas ya. Jadi saya milih sebelumnya tuh, saya sebulan sebelumnya survei gitu, tanya-tanya teman di mana lokasi yang aman, terus enak, dekat dengan kantor juga. Akhirnya saya menemukan lokasi itu. Nah, akhirnya nyari beberapa rumah, kemudian ya hati saya serk di situ karena rumahnya nggak terlalu singup gitu ya kelihatannya dari luar. Terus akhirnya saya di sebelahnya tuh kebetulan itu ibu kontrakannya ya, yang punya kontrakan. Langsung katanya silakan. Akhirnya sebulan selanjutnya saya mengisi kontrakan itu. Jadi kontrakannya itu modelnya rumah besar gitu, Mas. Yang depan itu yang saya sewa. Kemudian ada 3 rumah dibagi jadi 3 rumah. Kemudian yang rumah kedua kebetulan tingkat itu dihuni oleh satu keluarga. Dan yang ketiganya yang di sisi kanan jalan itu kosong. Nah, singkat cerita saya sudah pindah lah di situ, bawa barang-barang, kontrak di situ. Memang nggak langsung setahun ya, langsung saya bayar 3 bulan kalau nggak salah. Nah, pas lagi bawa barang-barang, kebetulan masih ada ini yang bantu-bantu gitu, 1 orang. Ya masih tenang gitu ya. Nah, setelah yang bantu-bantunya itu pergi, ya udah mulai tuh malam pertama. Saya kan tidurnya kan ya sendirian tuh, Mas. Kebetulan saya kontraknya nggak sama teman, nggak sama siapa, karena waktu itu masih bujang ya. Tidurnya saya tuh di bawah gitu kan, Mas. Nah, itu kayak mimpi saya tuh seperti ada perempuan ya umur 50 lah ya, ibu-ibu ya, badannya maaf ya agak besar ya. Itu nginjek saya gitu pas saya tidur. Saya kayak diinjek gitu. Jadi saya pas lagi mimpi itu langsung kayak tindihan gitu. Jadi kayak nggak bisa ngomong, nggak bisa napas gitu. Itu malam pertama, Mas. Terus akhirnya saya kebangun. Mungkin ini perkenalan nih gitu kan, biasa gitu. Akhirnya saya nyalain TV, udahlah tidur dalam keadaan TV nyala. Kemudian ya sering jalannya itu nggak ada apa-apa lagi. Paling sebulan ya, udah jeda sebulan itu mulai lagi gitu. Biasanya sih sering diganggunya tuh ya Senin atau enggak malam Jumat, malam Selasa ya gitu ya. Itu jadi kebetulan di jendela itu tuh kan langsung keluar tuh, Mas. Cuman masih di pagar saya gitu. Jadi nggak mungkin kalau ada orang luar masuk ya. Orang luar masuk berarti ya bisa dibilang maling lah ya. Karena masih dalam pagar. Dan ini masuk lingkungan rumah kontrakan saya. Nah, itu ada kayak orang jalan persis banget di jendela. Dan itu seminggu ya sering tuh 2 kali gitu ya. Tapi jalannya tuh kayak diseret gitu loh, Mas, kayak pakai sandal. Seret gitu. Terus balik lagi seret. Tapi tuh
Ya sering jalannya ya di saat saya udah tidur, kemudian jam 1 jam 2 kebangun, nah baru dengar suara itu. Kemudian yang selanjutnya eh, kadang-kadang juga Mas, ini saya dengar suara kayak langkah kaki anak kecil gitu loh di atas. Padahal saya juga mikir bahwa itu mungkin tetangga ya yang berada di belakang rumah, belakang kontrakan saya. Cuman saya rasa-rasa kalau jam 1 jam 2 pagi itu nggak mungkin, dan atap rumah saya itu bukan di atasnya itu si tetangga saya yang ngontrak, karena beda gitu, di belakang dia. Kalaupun kedengaran pasti kedengaran di belakang, bukan di benar-benar di atas atap kontrakan saya. Nah, dan yang paling serem nih Mas nih, ya termasuk apa ya? Saya nih langsung sadar banget gitu dengernya kan. Kalau yang lain kan dalam keadaan yang mungkin mimpi atau mungkin yang suara langkah kaki itu ya nggak terlalu serem lah. Yang paling serem itu oh ya mohon maaf sebelum saya cerita yang paling serem, ini pernah juga. Jadi udah berjalan 2 bulan Mas. Saya kan kebetulan kan kantornya Senin sampai Sabtu, Minggu baru libur. Nah Minggu itu saya ke depan kontrakan sekitar 200 meter ada orang jualan Indomie, lontong sayur gitu Mas, sarapan. Nah saya pergilah ke situ nyobain kan. Terus si ibu penjualnya nanya, tinggalnya di mana Mas gitu. Oh saya ngontrak Bu. Oh di mana ngontraknya? Di situ Bu, gitu kan. Di mana? Itu yang pas di tikungan itu gitu. Oh, udah berapa lama di situ? Ya jalan 2 bulan lah Bu. Oh, berani ya sampean Mas gitu kata ibunya. Emangnya kenapa Bu gitu? Oh enggak, kalau nggak salah 5 bulan yang lalu ada juga yang ngontrak di situ, cuma 2 bulan jalannya, dan itu pun 2 orang dokter katanya. Nah saya langsung kepikiran di situ gitu kan, kepikiran emangnya ada cerita apa Bu? Saya cari gali-gali kan, ya katanya sering ada kunti gitu lah gitu katanya. Yang tapi ya orang-orang warga setempat yang bilang gitu ya, dengar ya cerita dari warga setempat, dan ibunya pun tahu gitu. Wah saya lagi kepikiran, cuman katanya sih ya di mananya saya juga nggak tahu gitu kata ibunya, cuman katanya ada gitu penunggunya. Oh, nah singkat cerita Mas, akhirnya saya itulah Mas yang malam paling sering itu, setelah dengar cerita dari situ kan kebayang tuh, jadi serem. Akhirnya saya ya beli peliharaan kucing gitu kan buat temenin saya kan. Nah pas lagi udah saya beli, saya taruh di dalam rumah tapi di luar kamar. Nah jadi singkat cerita yang balik lagi, pernah kejadian pas malam Jumat itu seringnya Mas. Jadi saya kebangun, terus pas lagi bangun itu kok ada suara cewek nangis gitu kan. Saya pikir ini tetangga gitu kan, tapi ini jauh banget, nggak mungkin kedengeran, karena radiusnya kalau belakang rumah saya itu kalau suaranya pelan ini pasti nggak kedengeran gitu. Kalau dia nangisnya di belakang gitu kan suaranya kan pelan Mas, tapi ngelengking gitu kan. Nah ini suaranya pas banget kayak di balik tembok saya. Balik tembok saya itu padahal garasi mobil, tapi suaranya pelan. Tapi terus wah itu kalau bisa di rentan waktunya Mas, mungkin dari jam 2 sampai jam 4 pagi itu nangisnya. Itu sampai saya merinding banget itu, jujur ya.
Dan itu kalau dihitung-hitung saya selama kontrak di situ mungkin bisa 5 atau ya mungkin 5 kali lah saya dengar itu yang panjang nangisnya. Dan akhirnya saya cuma kuat 8 bulan loh. Itu pun juga ya karena udah mungkin dengar suara-suara yang tadi Mas, tapi alhamdulillah penampakan belum, nggak pernah. Cuman dengar suara-suara gangguan seperti tadi, ya itu udah kayak makanan sehari-hari kan Mas. Jadinya ya udah sepertinya ya saya udah berkawan aja gitu, udah hidup bersama aja selama 8 bulan. Cuman bedanya ya saya tadi untuk nemenin saya itu ada kucing peliharaan, dan juga setiap malam setiap tidur TV saya nyalakan terus. Begitu singkat ceritanya Mas. Itu waktu ngontrak di situ berarti sendirian Mas atau udah ada anak istri? Waktu itu masih bujang Mas, sendirian, pure sendirian. Cuman kalau lokasinya aman sih, alhamdulillah, nggak pernah kemalingan gitu-gitu. Kalau setiap ditinggal kantor. Dan itu Mas, satu lagi Mas, saya waktu itu pernah juga dinas ke sana Pekanbaru Mas ya, sekitar 2 tahun yang lalu. Itu sudah direnovasi semua, tiga rumahnya itu, 3 kontrakannya itu udah direnovasi, tapi lucunya itu masih tetap kosong yang bagian rumah saya tinggalin itu. Mungkin kalau saya lihat, saya kirim di foto yang di Google itu Mas bisa lihat sendiri, itu kan kosong, itu nggak diisi walaupun sudah dicat, sudah direnovasi dibanding saya dulu ya. Seperti itu Mas. Dan itu padahal pinggir jalan persis ya Mas? Iya, pinggir jalan, lalu lalang kendaraan Mas. Oke, waktu itu pilihannya kenapa di tempat itu? Apakah alasan, maaf ya, maksudnya kayak saya mikirnya Mas sendirian kenapa harus ngontrak satu rumah gede gitu, dan B-nya kan harusnya lebih mahal. Apa karena harganya lebih terjangkau akhirnya pilih situ gitu ya? Maksudnya gini, kalau rumah gede dan kemudian dikasih harga agak miring, ini emang ada pertanyaan gitu loh Mas Bagus. Sebenarnya karena harga juga sih Mas ya. Pertama, saya udah ninjau kan Mas. Kalau ngontrak itu bisa masuk barang-barang banyak ya. Terus juga per bulannya di situ murah Mas, 1 juta cuman pada saat itu. Dan tempat-tempat lain pun ya ada yang 1,5, pun ada juga yang 1 juta tapi lebih kecil gitu, kontrakan gitu ya. Dan waktu itu saya butuhnya kontrakan karena mungkin untuk motor biar bisa masuk, kemudian sepeda, mobil gitu Mas. Oke, I see. Seperti itu. Ya, Mas Febri, silahkan Mas Febri. Ini tapi yang dikirimkan Mas ini udah renov terbaru ya? Sama seperti 1 tahun lalu saya melihat gitu ya, iseng-iseng saya kan muter gitu di depan, ya seperti itu sama. Dan posisinya pun kosong, ada spanduknya gitu, dikontrakan gitu, cuman tidak terisi gitu. Ya. Tapi yang 2014 sama sebenarnya kayak ini. Sama Mas, cuma bedanya garasinya lebih ya, nggak ada garasinya tuh pakai seng gitu Mas ya. Terus kalau cat-catnya juga ya lebih kusam. Kalau bentuk strukturnya semuanya sama. Iya, mohon maaf, di situ di depan garasi ada pohon dulu, tapi pohonnya nggak terlalu tinggi sih. Saya lupa pohon apa. Namun sekarang sudah ditebang. Yang gambar yang sekarang sudah ditebang. Ya. Oke, Mas Febri silakan. Ini katanya ada kuntilanaknya nih Mas di rumah ini Mas. Ya, selamat malam Mas Bagus. Selamat malam Mas Febri. Ya. Kalau yang saya lihat ya Mas ya, dari foto yang dikirim ini ya. Iya. Kalau orang-orang sekitar situ bilang kalau rumah ini ada penunggu sosok kuntilanaknya, memang benar. Itu memang benar. Iya. Dan merinding saya Mas. Sosok yang suara yang sempat didengar
sama Mas Bagus ya pada waktu itu suara yang menangis ini, suara cewek menangis ini, itu adalah sosok yang dibicarakan sama orang-orang sekitar itu gitu. Yang disebut kuntilanak itu ya. Iya. Itu kalau yang saya tahu ya, dan saya curiga ya, malah curiga sama si ini yang pertama kali berinteraksi sama Mas Bagus, walaupun dalam mimpi ya. Iya. Yang sosok ibu-ibu tadi ya. Heeh. Mas Bagus sempat atau pernah mendengar kalau atau sempat melihat di galeri foto lah ya, di foto-foto keluarga itu ada muka atau perawakan yang mirip-mirip seperti itu enggak Mas? Ini maksudnya di keluarganya Mas Bagus? Enggak di keluarga yang punya rumah gitu Mas. Biasanya kan mungkin saja ada foto keluarga yang masih ditempel gitu loh Mas. Oh, kalau di kontrakannya sih nggak ada Mas. Tapi juga kalau di ibu pemilik kontrakannya itu saya diterimanya cuma di halamannya aja ya. Jadi nggak sempat masuk. Kenapa Mas Febri tanya gitu? Iya, saya curiga sama sosok yang ibu-ibu tadi. Entah ini juga masih keluarga yang punya kontrakan atau ya memang dulu pernah tinggal di situ gitu loh Mas. Karena yang saya tangkap ya tentang sosok ini sosoknya ini apa namanya, yang saya rasakan itu sudah terbiasa dengan lokasi itu gitu loh Mas. Oh iya. Entah itu keluarganya si siapa pemilik, entah itu orang yang ngontrak di situ ya, yang sebelum-sebelumnya gitu ya Mas ya. Entah itu atau memang apa ya, penghuni asli yang ada di situ. Jadi sebelum apa namanya, sebelum rumah ini ada, sosok ini udah ada gitu loh Mas. Saya masih tanda tanya juga sama si sosok yang ibu-ibu ini gitu. Cuma yang saya tangkap, sosok ibu-ibu ini sudah sangat apa ya, sangat nyaman, sangat apa ya istilahnya, menguasai lokasi situ gitu loh Mas. Ya. Atau mungkin saya, karena itu kan hari pertama saya ingatnya tuh Mas Febri, apa karena nggak kulonuwun atau gimana. Dan selanjutnya lagi hari-hari berikutnya nggak pernah lagi dimimpin itu tuh, atau diganggu sama ibu-ibu itu gitu. Kalau yang saya tangkap tentang si sosok ibu-ibu ini ya Mas ya, ini kayak hanya sekedar apa ya, ya bisa dibilang kayak perkenalan gitu ya Mas ya. Kayak kalau di Jawa itu kayak orang-orang among tamu gitu loh Mas. Oh iya. Itu hanya sekedar perkenalan gitu ya Mas ya, bisa dibilang seperti itu gitu. Cuma si sosok ini itu setiap harinya, setiap malamnya itu memang beraktivitas di rumah itu gitu loh Mas. Bahkan yang sempat didengar sama Mas Bagus, yang sosok yang suara kayak orang jalan tetapi jalannya diseret gitu ya. Iya. Sosok ibu-ibu ini tadi gitu Mas. Oh, kalau yang kuntinya berarti di mana tuh Mas ya? Mohon maaf. Kalau sosok kunti ya, kalau yang saya lihat di apa namanya,
foto yang dikirim tadi sosoknya itu ada di dalam rumah. Oh, iya. Tapi kalau saya tarik ke pada waktu Mas Bagus tinggal di sana, Iya. sosoknya itu ada di pohon ya. Iya, iya. Dia apa ya Mas, bisa dibilang tempatnya itu di pohon gitu ya. Cuma sosok ini Iya. itu sering kali kayak mondar-mandir pohon rumah gitu loh Mas. Oh iya. Ya, soalnya mungkin itu yang legend sama warga sekitar kan, sampai ibu-ibu warung itu juga cerita gitu kan Mas. Iya. Oke. Cukup kali ya Mas Febri. Iya. Mas Bagus, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Sama-sama. Thank you. Sama-sama, Mas. Iya, Selamat thank you. malam. Selamat malam.